Makanya sudah terbit sebuah buku yang terbaru yang saya bawa ini, membongkar kesesatan kiai-kiai pembela bid'ah hasanah. Sudah jelas bid'ah itu sesat, kok masih saja dianggap baik. Di sini jenengan akan tahu kiai siapa saja yang mempertahankan keyakinan kepahaman yang salah, memahaminya adanya bid'ah hasanah, jenengan badhe pirsa. Termasuk alasan yang diangkat jari ini tarawih dengan 23, terus kemudian yang dikoordinir oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'ati hadhihi, sebaik-baik bid'ah ya bid'ahku ini, itu digunakan untuk mendasari adanya bid'ah hasanah. Di sini sudah dipaparkan bahwa itu ternyata salah dalam pemahamannya. Nek menon jenengan ketemu seorang kiai sing cik ngamalno bid'ah, harapan kita buku ini bisa membantu panjenengan untuk mendakwahkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelumnya ucapan terima kasih dari panitia untuk dua sepupu yang ada di belakang backstage ini, Bapak Ibu, Mas Farid sama Mas Mahbub dan Pak Hosin ini. Jadi dua sepupu ini yang membuat slide ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lebih menikmati. Bapak Ibu monggo, kalau semua nggak akan nek jenengan kerso tanglet. Depan situ ada mikrofon, pakai tulis nggih saged. Monggo. Nggih, Pak Afan. Monggo Pak Afan. Langsung ke sini ta Pak Afan. Monggo mriki kita. Nggih, kersane mboten napa-napa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Afan Akhwan Jamaah Masjid Darussalam Wetan Panceng. Nderek pitanglet dateng Pak Yai. Punapa leres bilih ketika dipun waosaken sholawat niku arwahipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku napa nglintang, sehingga jamaah ingkang wonten ten ngene forum niku kedah berdiri. Nomor kalih napa wonten tuntunan saking Rasulullah menawi pemakaman jenazah banjur diadhani utawi tiyang badhe berangkat kesah haji diadhani. Menika Pak Yai matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya saya serahkan pada Ustaz Afrohi, dijawab langsung atau nunggu persoalan berikutnya? Langsung nggih. Pertama tentang berdirinya tuntunan atau keharusan dalam tanda petik berdiri nalikane sholawat niku diwaos. Terus sing kaping kalih nggih menika adzan nalikane jenazah dimakamkan lan ajenge bedal haji. Monggo Ustaz Afrohi. Alhamdulillah, mangke nek tanglet nggih sing gampang-gampang ngeten nggih. Di kula gak mboten angel-angel jawab ngoten. Dadi jawabane niki sing pertama, apakah ada tuntunan? Jawabannya tidak. Selesai kan? Yang kedua juga begitu, apakah ada tuntunan? Tidak. Tidak ada. Mengapa? Karena Rasul sendiri itu benci kalau dihormati dengan berdiri itu masih hidup. Terus keyakinan roh gentayangan iso mudun, iso munggah, iso ngetok, iso gak, itu bukan keyakinan Islam. Itu keyakinannya orang-orang Hindu. Dan kalau sudah wafat, ya sudah putus amalan ibadahnya, gak iso nunggoi ngrungokno wong sholawat ya enggak. Enggak, itu keyakinan yang salah. Demikian pula adzan. Adzan itu jelas-jelas untuk yang pertama menunjukkan waktu manjingnya sholat. Yang kedua itu panggilan untuk sholat. Itu kan. Terus kalau mati apa kena dijak nanggano masjid salat kira-kira? Di kuburan ini loh, dipocong ini loh, terus kemudian diadani, apakah layak? Wong uripe sholatnya gak gelem kok wis mati dijak sholat. Kemudian jek urip iku dijak sholat. Mestinya akan seperti itu. Dan itu dasarnya yang ada hanyalah analog. Analog itu dikiaskan dengan di saat lahir itu diadani telinga kanan, diikomati telinga, dan itu hadisnya nggak bisa dijadikan dasar. Hadisnya sangat lemah. Ya.
Mengadani bayi itu tidak bisa diamalkan karena hadisnya dhaif. Bahkan ada yang mengatakan sangat dhaif. Lah, ngadani wong dikubur iku analog kias dari hadis yang tidak bisa dijadikan. Padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan la kiasa fil ibadah. Ibadah itu nggak bisa dikias-kiaskan. Adani wong mati dikiasno teko ngadani bayi nggak bisa, apalagi ngadani bayi sendiri itu hadisnya lemah ya. Terus dikiasno maneh arepe berangkat haji diadanimu ndak sampel maneh yang kayak gitu, lebih jauh lagi kan, nggak rasional sekali. Terus boyongan omah pojok-pojokane juga diadani, itu lebih parah lagi. Makanya kalau bid'ah satu diamalkan, ini bid'ah yang lain akan bermunculan. Contohnya seperti tadi. Insya Allah demikian Bapak. Bapak, Ibu, monggo. Niki tertulis Pak Yai, ini saya yang akhwat nih Pak Yai jelasin. Niki tertulis bagaimana hukum akikoh yang hewannya disembelih waktu hitanan atau perkawinan atau hari raya kurban tapi berniat akikoh. Perasaan ini tadi sudah disampaikan Pak Yai ya, barangkali nanti bisa dijawab. Dan yang kedua, apa hukumnya bayi yang sudah meninggal lalu diakikoi? Monggo Ustaz Roy. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana hukumnya mengakikoi? Ya hukumnya tidak ada sunnahnya ya. Sebab kita itu diperintahkan untuk mengikuti sunnah. Dalilnya jelas tadi surah Al-Jasiyah ayat 18, surah Al-An'am 53, surah Ali Imran 31. Semuanya kita ini disuruh ittiba Rasul, mengikuti Rasul. Lah Rasul tidak mengamalkan itu tadi. Itu tadi berarti tidak mencontoh Rasul tapi menyelisih Rasul atau membuat tandingan syariat yang dicontohkan Rasul. Jadi cukup mengakikoi itu kepada anak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam. Kalau lepas dari itu, yang benar hewan akikoh itu dibiarkan saja. Sudah beli sekarang tapi waktunya akikoh wis gak ada. Seumbane naik besar dikurbani. Hewan itu dibuat korban untuk jabang bayi yang akan diakikoi karena waktunya sudah lepas. Itu tadi sudah tak contohkan ya. Sudah tak contohkan ya, sudah lepas waktunya sunnah itu nggak ada qadha. Terus kemudian bagaimana mengakikoi bayi yang sudah mati? Ya sudah gugur ya kewajibannya ya. Maksudnya kalau sudah mati ini kan nggak ada contoh untuk diakikoi karena sudah kedahuluan mati. Rasulullah mengakikoi Hasan dan Husain itu, Hasan dan Husain masih hidup. Hasan dan Husain belum mati, diakikoi oleh Nabi. Itu contoh yang ada. Insya Allah demikian. Mungkin monggo yang di belakang langsung yang lain. Cek 1 2. Sampun nggih. Nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Fatih dari Jamaah Masjid Al Muhajirin Mojobetung. Ingkang perlu kula tangletaken dumateng Ustadz Afrohi. Nomor setunggal, bagaimana hukumnya ketika ada anak kita kemudian diadani, ketika lahir kemudian diadani. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ketika ada undangan dari warga kita yang mengadakan haul atau ulang tahun orang yang sudah meninggal. Kemudian setelah itu, setelah haul dilaksanakan, kemudian kita dapat berkat, Pak. Setelah itu kemudian makan bersama. Bagaimana hukumnya supaya diterangkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum bayi diadani mungkin tadi sambun nggih. Yang kedua saja mungkin Pak Yai. Undangan warga niki kula tambah ya Pak Yai. nggih. Biasanya kita itu kadang juga hati kita itu sudah bertentangan itu enggak. Tetapi karena
tonggo atau saudara sepupu yang melaksanakan itu kalau mau nggak datang itu gimana, datang itu gimana. Nah itu termasuk mensikapi ini Pak Yai, monggo. Mensikapinya kalau diundang wajib datang dakwah. Iya, itu jawabannya. Wajib datang dakwah. Dakwahnya seperti tadi, ya, bahwa Rasul sampai wafat tidak pernah mengadakan haul untuk kakek neneknya. Rasul tidak pernah menghauli ayah dan ibunya. Rasul tidak pernah mengadakan haul untuk Khadijah, tidak pernah. Belum? Makanya saya jawab wajib datang dakwah. Itu kita sampaikan. Apapun resikonya, sekalipun nyawa sebagai taruhan, karena itu keyakinan kita. Mengapa kalau sampai kita datang nggak dakwah, pas kok kuno amblek gimana kira-kira? Pertanyaan moderator tadi sungkan karena yang undang konco, karena tonggo, karena morotuwo. Nah ini tadi kan. Padahal yang punya neraka swarga itu bukan tonggo tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua berkati gimana? Sing guri mang jane wis jawab. Jawabannya itu yang namanya berkat itu bukan sedekah, bukan infak, ya, bukan sedekah, bukan jariyah, dan bukan wakaf, ya, bukan zakat, tapi itu sesaji. Bisa dipahami ya? Maka kalau sesaji itu yang layak makan itu demit. Sebab sesaji itu adalah pengorbanan untuk demit. Jadi yang layak makan demit. Bukan jenengan, sebab jenengan bukan demit. Iya ya. Sesaji masalahnya. Maksudnya sesaji itu apa? Itu sudah ditetapkan waktunya oleh agama mereka. Lah di Islam itu yang ada sodakotin jariyatin. Tolong bapak-bapak jangan seperti saya dulu. Saya dulu itu pakai dalil itu idza matabnu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin. Mestinya sodakotin jariyatin dijelaskan. Iki gurung mari ya dimarekno rek. Jene dadi sedekah jariyah. Selama ini dipakai, dibongkar sekalipun, masjidnya lebih megah lagi umpamanya 100 tahun yang akan datang. Yang jariyah dulu karena adanya masjid berikutnya juga masjid ini tetap mendapat jariyah. Itu namanya sodakotin jariyatin. Tapi ada. Kadang-kadang kiai itu menipu dan membodohkan umat. Sodakotin jariyatin ini diplesetno jadi sodakotin berkatin. Podotinnya kan gimana? Beda kan namanya sodakotin jariyatin dengan sodakotin berkatin, beda. Nek sodakotin jariyatin untuk itu tadi, tapi kalau sodakotin berkatin itu tadi kita bawa pulang, kemudian besok kita buang nanggone WC. Itu namanya sodakotin berkatin. Makanya kalau yang jadi kiai ustadz terangkan tegas dan jelas, jangan dibuat hal tapi kelompok no bangun masjid. Itu namanya sodakotin jariyatin. Jangan dijadikan sodakotin berkatin. Sudah? Sudah? Sudah pertanyaan tadi ya? Iya, monggo. Berikutnya sekali lagi pertanyaan tertulis dulu Bapak Ibu, banyak sekali di sini, ada yang via SMS bahkan. Niki saking ibu-ibu mungkin niki tertulis ada hubungannya dengan bulan Ramadan. Pertanyaan ini paling populer di kalangan ibu-ibu. Jenengan pirangaken Pak Bu. Berkali-kali kiai juga yang lain ustadz yang lain juga menjelaskan ini, tapi perlu kita ulangi karena memang istimror itu juga mungkin penting buat kita. Berkaitan dengan puasa Ramadan ustadz, bahwasanya orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa antara lain adalah perempuan yang hamil atau menyusui dan wajib menggantinya di luar bulan Ramadan.
Pengantarnya seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah cukup dengan mengqadha saja atau membayar fidyah saja, atau mengqadha sekaligus wajib membayar fidyah? Berapa ukurannya dan kapan harus dikeluarkan? Ini dua pertanyaan sing sepindah niki mohon rumiyin. Tadi menanyakan apakah mengqadha atau membayar fidyah saja atau kedua-duanya. Kalau itu masalah itu tadi haid ya, menyusui, menyusui dan hamil. Itu bahasanya sedikit agak panjang, tapi saya akan menerangkan yang simpel saja. Jadi masalah ukuran tadi ditanyakan, ukurannya itu kan satu mud ya. Satu mud itu satu cawuan, dua tapak tangan ditempelkan, ini namanya satu mud. Kemudian oleh peneliti diukur itu ternyata dengan timbangan kalau beras 6 on. Sakdane nek wong itu makan sehari paling kuat ya 4 on lah. 4 on beras dimasak itu sudah cukup untuk makan sehari. Lah yang 2 on untuk beli lauknya. Kapan dikeluarkan? Dikeluarkan sebenarnya setiap hari. Tapi kalau dikeluarkan sekalian ya monggo. Ya, andai kata dikeluarkan sekalian ya monggo. Jadi saya menjelaskan atau menjawabnya 2 itu saja. Sebab masalah yang tadi itu panjang sekali bahasanya. Mungkin nanti kalau kita bahas sekilas nggak bisa. Iya. Jadi yang saya terangkan yang 2 saja. Ukurannya 1 mud. 1 mud itu sebenarnya 1 cawuan itu ya. Beda dengan 1 sok. Kalau 1 sok sak sikute digawe nyawuk gini. Tapi kalau 1 mud cukup dengan cawuan, dan itu yang orsinil, yang asli ukuran. Sedangkan timbangan itu sudah ada beberapa pendapat, ada yang mendapati hanya 6 on, enek sing 7 on, bahkan ada yang lebih. Itu pendapat-pendapat. Maka yang pas itu cukup dengan 1 cawuan itu tadi. Itu namanya 1 mud. Kemudian waktunya kapan? Yang terbaik ya setiap hari dibayar, setiap hari dibayar. Tapi kalau tidak dikumpulkan pun boleh. Dijumlah sekalian pamane 10 hari diberikan langsung ya monggo. Insyaallah demikian dulu. Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang bertanya lewat tulisan, mohon maaf jika tidak seluruh pertanyaan Bapak Ibu kami sampaikan nanti karena banyaknya pertanyaan yang masuk via SMS sekian operator ini. Ini yang berikutnya Tad. Pertanyaan ini singkat saja, tapi mungkin berhubungan dengan saking seringnya surat ini diistimewakan dalam tanda petik, surat Yasin. Ini kalau saya sendiri punya pengalaman dulu sering sedikit ngecek gitu sama teman-teman yang Yasinan. Tapi kemudian saya berkaca, mereka hafal Yasin, saya enggak, kok saya ngecek ya. Baru ketika saya hafalin, baru kemudian sudah enggak berani ngecek lagi. Tapi tetap kemudian saya komitmen kita hafalin deh, mereka hafal kita hafal kan gitu. Itu Tapi ini pertanyaannya adalah apakah keistimewaan dari surat Yasin? Mungkin ini juga ada hubungannya dengan kok sering bener ini dibaca, diistimewakan gitu. Yasinan dan seterusnya itu. Monggo Tat. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Surah Yasin itu salah satu surah yang ada dalam Quran dan luar biasa, memang itu kitab suci Al-Quran, bagian dari kitab suci dan ayat-ayatnya agung, suci dan mulia. Cuman kalau yang dibaca dengan waktu tertentu surah Yasin saja sampai hafal, yang lain jangankan kok hafal, baca saja blekak-blekuk umpamanya. Ini enggak sesuai dengan maksud Allah turunkan namanya Al-Quran melalui Jibril kepada Rasulullah Muhammad. Diberi nama Al-Quran itu dibaca mulai Fatihah, Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, Al-Ma'idah, terus sampai surat Ikhlas, sampai surah Muawwidzatain, selesai kembali lagi. Maka kalau yang dibaca Yasin saja sampai ada istilahnya Yasinan, ini secara tidak langsung
Seolah-olah Al-Quran itu hanya surah Yasin, itu loh. Seolah-olah Al-Quran itu hanya surah Yasin, padahal Al-Quran itu 30 juz. Lebih mudah untuk difahami, satu misal kalau waktu hamil itu dibacakan surah Yusuf dan surah Maryam, dengan harapan dan dambaan nanti lahir jabang bayi laki tampan seperti Nabi Yusuf, kalau lahir perempuan cantik seperti Siti Maryam. Ini seolah-olah surah Yusuf dan Maryam surahnya wong meteng gitu loh ya. Seolah-olah kan begitu. Padahal mestinya yang dibaca oleh calon ibu dan calon ayah jabang bayi dari awal sampai selesai khatam kembali lagi. Mestinya seperti itu. Untuk itu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, dengan adanya surah Yasin dibaca berkali-kali maka muncullah namanya Yasin Fadilah. Insya Allah di depan sana ada bukunya. Sudah ditulis, bukunya tidak tebal, hanya segini ya. Jadi Yasin Fadilah adalah Al-Qur'annya Kiai ahli bid'ah ya. Itu akhirnya itu Yasin aja dibaca sakit senang Yasin terus sampai membuat namanya Yasin Fadilah. Biasanya Yasin itu dibacanya ditambah-tambah, Yasinnya dibaca 7 kali. Yasin, 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 sallallahu alaihi wasallam, Yasin, dan seterusnya. Kok salamu kalau ini ditambah-tambah lagi. Itu jadi tidak orisinil, sudah banyak tambahan-tambahan. Anehnya di masyarakat itu dianggapnya lebih ampuh daripada Yasin yang orisinil dari Allah. Lah, ini sumbernya dari situ. Makanya mari sama-sama kita beramal itu jangan hanya senang saja, tapi contoh dari Rasul seperti apa. Insya Allah demikian tentang masalah surah Yasin. Makasih Ustaz. Bapak Ibu yang mau bertanya secara live memakai mikrofon, monggo. Nggih, monggo Pak, langsung niku teng kene mriki jenengan. Mantun niki mangke sing liwat tulisan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afrohi yang terhormat, nama saya Muhammad Syairoji dari Jamaah Masjid Al-Ikhlas Lemaireng. Insya Allah kita datang di sini semuanya kepingin ibadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasul yang sahihah, dan pada akhirnya nanti kita masuk surga bersama-sama. Karena itu saya ingin kepada Ustadz, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz tentang sholawat badar, tetapi saya juga pernah mendengar ada sholawat nariyah dan ada sholawat munjiat. Pertanyaan saya, apakah sholawat itu ada tuntunan dari sunnah Rasul yang sahihah atau tidak? Tolong nanti dijelaskan yang segamblang-gamblangnya. Yang kedua, tentang berdoa, tadi sudah disampaikan bahwa doa kemudian dengan cara tawasul kepada orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang masih hidup itu diperbolehkan atau tidak? Tolong dijelaskan bersama dasar-dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah Sahihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Syairozi, Ustaz Afrohi. Pertama tentang salawat badar, nariyah dan munjiat yang kemudian tuntunannya ada atau enggak. Kemudian yang kedua mungkin agak lebih detail ini penjelasannya nanti seputar berdoa atau tawasul kepada orang yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Monggo. Salawat nariyah. Barang siapa membaca sholawat nariyah 4444 maka akan mendapat rezeki yang mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering. Ternyata sholawatnya saja itu bukan sholawat yang sunnah, bukan sholawat syar'i, tapi sholawat sirki. Tolong perhatikan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim
salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadzi tanhalu. Terus piye ngrene? Tanhalu bihal uqadu. Medine bi, nek bi syirik. Aslinya bi tapi tak ganti biha ben gak syirik gitu loh maksud saya. Bihal uqadu wa tamfariju bihal kurabu. Labihi itu ada 5, maka sholawat nariyah di dalamnya ada 5 kesirikan. Sebab bihi itu tawasul dengan orang yang sudah wafat. Minta kepada orang yang wafat itu menyampaikan doanya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang wafat ini sudah ingkoto'a amalu. Ojo meneh kok ndongakno sampean, jangankan kok mengantarkan doa jenengan ke Allah, donga dhewe iku lho sudah putus. Karena hadis itu tadi ingkoto'a amalu. Jadi tidak ada dasar dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, malah sholawatnya itu sholawat syirik karena tawasul dengan orang yang wafat. Kalau tawasul dengan orang yang hidup boleh. Ya, saya datang kepada Mbah Lali jenenge tadi, ketua takmir tadi lho, Pak Haji Imam Bakri. Kalau matur suwan, kalau nyuwun idi pangestu jenengan dongaaken, sebab niki mangke saya harus meluncur nang Pacitan. Besok harus kajian di Pacitan sana. Mari nggone Segoro Lor, Segoro Kidul. Tadi malam di Babat, kemarin malam di Brondong, di Paciran. Langsung malam Kediri, subuh datang ngaji sama Pak Pujiono ini. Ya, terus ini nanti langsung ke Pacitan. Habis Pacitan langsung Jawa Tengah, Purwokerto, mepet Cirebon. Ya, saya datang doakan nanti Allah memberikan kemudahan saya bisa melaksanakan tugas suci ini, dan tolong doakan saya bisa ikhlas. Ini boleh, itu tawasul. Terus Bapak menadahkan tangan habis tahajud, ya Allah, aku mohon berikan kekuatan dan kemudahan Ustadz atau Kiai Afrohi atau Afrohi saja atau Abdul Ghani saja, tapi tujuannya ke saya. Itu boleh tawasul kepada orang yang masih hidup. Jadi boleh ya tawasul dengan orang yang hidup, itu tawasul syar'i ya, disyariatkan tawasul kepada orang yang hidup. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat masih hidup, Abu Bakar, Umar, kemudian Abbas ini menghadap Rasul. Pada satu saat ada daerah kekeringan, kemarau panjang, sudah banyak binatang yang mati karena kekurangan makanan, bahkan orang-orang sudah ada yang mulai kelaparan, menghadap Rasul, ya Rasul, tolong segera mintakan hujan kehadirat Allah. Allah langsung menadahkan tangan kehadirat Allah, Allah turunkan hujan. Syariat memang tawasul kepada orang yang masih hidup. Rasul wafat, Umar dengan sahabat-sahabat lain menghadap kepada Abbas. Loh, padahal yang khalifah kamu, kok aku malah kamu suruh doa? Iya, dulu kami, saya dengan jenengan sowan menghadap Rasul bertawasul kepada Nabi. Berhubung Nabi wafat, kami tidak tawasul kepada Nabi, kami tawasul kepada kamu wahai Abbas. Mintakan hujan kehadirat Allah sebab ada daerah yang sudah kekeringan. Akhirnya Abbas dengan berat hati juga memanjatkan doa. Pada saat itu juga Allah kabulkan doa, maka turunlah hujan. Jadi itu tadi bagaimana tawasul dengan orang yang mati, hukumnya syirik. Kalau tawasul dengan hidup, orang yang hidup itu disyariatkan, bernilai ibadah yang agung, suci dan mulia. Insyaallah cukup. Terus apa tadi? Tadi apa yang ditanyakan tadi udah cukup apa belum ya? Ampun nggih. 2 pertanyaan tercover 1 jawaban tadi. Insyaallah. Ini soal yang ngebet ini tadi dari tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hadis Rasulullah mengatakan, jangan kamu jadikan rumahmu kuburan, karena setan akan lari jika di rumah dibacakan surat Al-Baqarah. Tolong Ustaz jelaskan. Syukran. Bapak Muhammad Shawab. Terima kasih.
Alhamdulillah hadis ini kan sahih. Tidak hanya itu saja ya, yang menyatakan bahwa kita disuruh bacakan Al-Quran di rumah kita, setan-setan akan lari. Kemudian kehidupan rumah tangga akan terbentuk, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jelas sekali kan. Makanya jangan sampai kuburan ini dibuat baca Quran, itu loh. Nanti kalau Quran dibacakan di kuburan, yang kita khawatirkan setan-setan demit kuburan buyar mlebu nang omahe sampean. Ini yang mengkhawatirkan. Iya. Sebab kuburan bukan tempat baca Al-Qur'an. Gimana tadi bacanya? Jawabannya sudah jelas kan? Nggih. Nggih. Monggo. Selanjutnya. Oh ya, ini soal khusus dari panitia. Nah, kata panitia tadi engkone gak diwacakno, kursi ini gak tak usungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menentukan awal Ramadan dan hari raya, apakah Nabi mencontohkan ru'yah atau hisab? Karena inilah yang sering menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Mas Ali Sodikin sama Mas Nasron ini ya. Monggo Tat. Oh mahjub ya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya pertanyaan itu juga sekaligus jawaban itu kan ya. Jadi dia sebenarnya sudah tahu kalau tentang masalah hisab dan ru'yah ini seringkali menimbulkan perpecahan. Betulnya yang harus kita kendalikan ini bagaimana umat Islam ini tidak terpecah belah goro-goro hisab dan ru'yah. Betulnya kan seperti itu ya. Nah, jadi itu walaupun ada perpecahan ya ada perbedaan ya monggo, kita saling menghargai, saling menghormati. Jangan seperti yang sudah-sudah itu malah terjadi gontokan, jangan. Kalau sudah sama-sama ada dasar yang sudah diyakini benarnya, sudah kita amalkan dengan saling menghormati. Itulah namanya khilafiyah. Khilafiyah itu dua pendapat yang sama-sama punya dalil. Beda dengan memperingati hari kematian tadi ya, memperingati atau ulang tahun kematian yang namanya khol tadi, itu bukan khilafiyah, tapi itu khilaf yang artinya salah. Nggak akan bisa itu dicari solusinya saling menghormati. Tapi kalau ini kan jelas sekali dasar-dasar yang dipakai oleh para penggede-penggede kita. Kalau saya karena dulu saya juga di pondok belajar hisab, sampai sekarang ini saya hari raya nggak pernah beda dengan Muhammadiyah. Walaupun surban saya mulai dulu sampai sekarang hijau kayak gini, tidak pernah beda karena saya juga mempelajari hisab. Di pondok saya, di sekitar saya sana itu tidak pernah beda dengan Muhammadiyah, selalu sama. Kalau di NU ini ada perpecahan, Jawa Timur wis melok hisab, wis ru'yah, kadang Jawa Tengah belum, kadang sana belum. Tapi kalau di pondok saya ini selalu mengikuti hisab. Di pondok saya sampai sekarang, dan di pondok saya diajarkan hisab. Kemudian sampai sekarang hisab saya, yang diajarkan oleh guru, oleh kiai saya, mulai dulu sampai sekarang tidak pernah selisih dengan hisabnya Muhammadiyah. Maka saya lebarannya gak pernah seligenje dengan Muhammadiyah, selalu saya mulai zaman biyen jadi pengurus Katib Suriah Nahdlatul Ulama, pernah jadi Rois Suriah Nahdlatul Ulama, yang terakhir jabatan saya Akwan Suriah yang tadi dibacakan oleh panitia. Mulai itu saya nggak pernah seligenje. Yang kemarin ini kampung saya semuanya lebaran sama dengan saya, walaupun mereka beda dengan, tapi lebarannya selalu sama. Itu jawaban saya. Jadi jawaban yang perlu kita mencari solusi bagaimana bisa saling menghargai dan bisa saling menghormati. Itu yang saya maksudkan. Jadi tidak kita beruncing. Saya khawatir nanti kalau itu jadi pertentangan, sing keplok-keplok malah di luar Islam. Jadi saya hanya bisa memberikan jawaban seperti itu. Gimana? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya punya pertanyaan pribadi yang menurut saya agak penting juga dan kontekstual dengan desa kita Pantenan. Ini Pak Jimat Bahri selaku
napa orang tertua di kita itu sering juga memperingatkan warga. Tadi ini seputar perlakuan kita terhadap orang tua yang sudah meninggal berupa kuburan. Perlakuan terhadap kuburan itu dibangun, saya nggak tahu apakah masuk kategori dibangun atau tidak, membuat nisan dari keramik, kemudian kuburan itu diberi rumah-rumahan, dikasih genting, beberapa kemudian dikasih stainless, bahkan ada yang kemudian dibangun dengan bentuk nisan satu yang besar, kemudian ada tulisan yang kalau teman-teman ke sana itu agak guyonan seperti kuburan Cina kata Pak Irfan. Monggo tadi ini gimana ini? Apakah termasuk membangun itu seperti itu? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, panjenengan yang sudah melaksanakan umroh dan ibadah haji kan melihat kuburan yang dicontohkan di kuburan Baqi itu kan cukup batu satu ditaruh di bagian kepala mayit yang dimakamkan saja. Enggak pakai tulisan, enggak dincep, enggak, batunya ditaruh saja. Sebab nanti sekian tahun itu batu dipindah kemudian dibuat menanam mayit yang lain. Itu Islam. Kalau enggak Islam ya itu dikasih patokan, dikasih nama, patokannya kasih yang gitu. Karpe cek gak ditundung gitu kan. Lah apa tanah mbahmu? Kan gitu kan pertanyaannya. Padahal itu tempatnya makam umum. Dan jelas sekali membangun kuburan diantaranya seperti itu tadi, apalagi sampai memasang jungkup dan lain sebagainya. Itu iya, keramik dikijing itu kan, itu sebenarnya pelanggaran berat dalam Islam. Mestinya panjenengan yang sudah masang harus sanggup membongkarnya mestinya. Itu berat resikonya ya di hadapan Allah, karena Rasul sabdakan tegas sekali. Nanti kalau saya bacakan hadis-hadisnya mungkin enggak selesai, tapi di buku putih Kiai NU ini sudah tak jelaskan tentang masalah itu. Tinggal nanti dibuka saja, dibaca. Itu sudah tak terangkan semuanya, termasuk memasang lampu, mengapur, mengecat, mengeramik, membuat, memberi nama. Sudah hadisnya tak tunjukkan semua di sini. Nanti jenengan baca sendiri. Intinya itu sebenarnya pelanggaran berat di dalam Islam. Mengapa? Dengan adanya kijing yang baik, dengan adanya dibangun yang baik, akhirnya itu dijadikan berhala. Iya, akhirnya orang-orang datang itu menyalahi dengan ziarah yang Rasul contohkan. Coba perhatikan hadisnya, sahih ya. Rasul sabdakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kuntu ana sapa ingsun nahaitukum nglarang sapa ingsun ing sira kabeh an ziyaratil kubur, saking ziarah kubur. Fazuruha, mongko ziarah sira kabeh ha ing kuburan. Fa innaha, mongko temen sedune ziarah kubur iku tudzakiru, bisa ngelingke apa ya ziarah kubur al akhirata ing akhirat. Rawahu Muslim. Jelas ya? Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang karena kondisi umat Islam sudah tidak mengkhawatirkan akidah, keimanannya sudah kokoh, ziarahlah kalian. Kata Rasul, fa innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur itu mampu mengingatkan atas kematian. Tapi nek wis dibangun sedemikian rupa, dikasih lampu, di buku putih Kiai NU di belakangnya tak tulis, dulu saya ini seringkali dipercaya untuk memimpin ziarah Wali Songo. Saya merasakan sulit sekali di saat saya ziarah Wali Songo itu untuk ingat mati. Mengapa? Karena bangunannya begitu mewah dan indah, lengkap dengan lampu-lampu yang padang, yang hadir tumplek blek laki dan perempuan, tua dan muda, sing elek, sing ayu, sing ganteng, sing pesek, tumplek blek di situ. Maka sulit sekali kita untuk ingat mati. Tapi di saat saya liwat kuburan sing angker nggak dibangun, hati saya ini bisa ingat mati. Iya ya, aku jange ya mati, ya ngono iku, ngono kok sombong men. Jadi jelas dari hadis ini adalah ziarah kubur itu untuk ingat mati. Maka cara ziarah kubur karena sudah disyariatkan, sudah diperintahkan oleh Rasul, maka aturannya lengkap.
Rasul contohkan di saat Rasul sudah mukim di Madinah pada satu saat miyos tindak nang gone Makkah, kondur dari Makkah menuju Madinah kan ngliwati Baqi. Di saat itu Rasul mampir. Ternyata ziarah kubur yang Rasul contohkan itu ampiran, bukan tujuan, gak ngenak-ngenakno. Lah saya dulu iku ngenekno rombongan itu semayan, dikoordinir dan lain sebagainya. Tujuannya memang hanya ziarah saja, nggak ada yang lain. Padahal Rasul contohkan itu sampingan kundure tekok Makkah nang Madinah mampir sowan ziarah kubur nang makame bapak ibu. Subhanallah, Islam itu sangat indah dan mudah. Jenengan tindak pasar kundur ono kuburan mandek, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Memang kalau yang kita ziarahi ini muslim, kewajiban kita mendoakan. Untuk itu Rasul contohkan minal muslimin wal muslimat, yang kita ului salam, yang kita doakan selamat sejahtera itu hanya orang-orang yang Islam laki dan Islam perempuan saja. Sebab di kuburan itu ono wong mati gak gelem sholat dengan mengingkari hukum sholat tidak wajib dan lain sebagainya, jelas-jelas kafir. Ini tidak boleh didoakan, maka mendoakannya dipakai minal muslimin wal muslimat. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertanyaan tadi gimana? Apa? Sampun kejawab tah? Ya sudah kalau sudah. Apa? Perempuan yang ikut mengantarkan mayit ke kuburan. Sebetulnya boleh ya, yang Rasul tidak boleh itu karena wanita itu cenderung apa istilahnya, gampang semaut itu loh. Nggak bisa menahan diri, kadang-kadang ruh bapak itu dikubur teriak-teriak. Sebetulnya tidak boleh kan yang itu. Artinya kalau kuat masih boleh tadi. Artinya kalau hadisnya ada dua. Yang pertama Rasul menyatakan Rasul menyatakan melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Ini yang ditanyakan kan mengantarkan kan. Kalau mengantarkan saya belum mengetahui hadis pelaknatannya. Tapi kalau ziarahnya itu jenengan baca di Bulughul Maram ada bentuk pelaknatannya kepada wanita-wanita yang ziarah kubur. Padahal saya di saat mimpin ziarah kubur itu laki perempuan itu tumplek-blek, malah jamaah yang saya pimpin akeh sing wedok timbang sing lanang. Kenyataan di sana pun juga banyak yang perempuan daripada yang, padahal hadisnya jelas sekali ada bentuk pelaknatannya. Walaupun silang pendapat karena Rasul telah mensabdakan fazuru ini sifatnya umum, tapi untuk kehati-hatiannya wanita lebih baik cukup mendoakan dari rumah. Kalau ketepaan liwat nang pasar mulia yang liwati kuburan, jenengan bisa assalamualaikum ya ala kubur sudah berangkat. Kalau jenengan terpaksa ingin masuk ke kuburan, sandalnya dilepas, nggak usah bawa surah Yasin, nggak usah bawa Al-Quran, gak usah bawa bunga, gak usah duduk-duduk di kuburan. Sebab kalau duduk-duduk di kuburan, sudah tak tulis di buku saya ini, ada bentuk larangan keras sekali dari Rasul. Bahkan dalam buku lain, dalam hadis diterangkan, kalau kamu duduk-duduk di kuburan, bajumu dibakar, kulitmu terkelupas, itu lebih baik daripada kamu duduk-duduk di kuburan. Iya. Di samping itu ya di situ jogrokan nunggoi ngenteni mayite teko padha duduk nunggone cempuri, nunggone kijing, nunggone patokan sing dibangun iku mang karo ngobrol ngalor ngidul, kadang-kadang rokan, kadang-kadang rasan-rasan barang. Ya, macam-macam bentuknya itu, atau duduk-duduk maca Yasin, maca tahlil termasuk kena karena dia sudah melaksanakan duduk-duduk di situ. Monggo. Baik, ini masih ada 2-3 pertanyaan tertulis. Barangkali ada yang langsung, monggo Bapak. Nggih, langsung kemawon. Sebut nama terus pertanyaan. Sebentar Bapak. Tat ini sudah setengah jam menuju jam 11 ini. Mungkin bisa kalau Ustadz berkenan nggih, monggo. Ini kita sik gayeng nih, tapi setengah jam nggih. Nggih, 10 menit lagi. 10 menit lagi. Iya, karena saya harus meluncur ke Pacitan ini kan. Nggih, nggih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sewu Pak Ustadz, kula sebagai tiang awam sering mireng bid'ah. Lah sing dimaksud bid'ah sing sebenarnya niku napa? Napa to sedaya penggawean utawi amal ingkang jaman Kanjeng Nabi mboten dilampahi, kados salat damel kopiah, umpaminipun damel sajadah, terus napa adzan ngangge speaker, kados mekaten.
Iku nomor setunggal. Ingkang nomor kalih Pak Ustadz, ingkang dimaksud maca selawat niku napa? Doa napa selawat niku? Nek maca salam niku kan doa selamatan. Nah nek doa selawat niku doa napa? Ingkang nomor 3 Pak Ustadz, kula nate kepireng nek mboten salah zaman Kanjeng Nabi niku salat tarawih mboten jamaah. Mohon penjelasannya. Engkang nopo sesuai kali sunah Kanjeng Nabi pripun ngagem jamaah napa mboten? Soale sing kula pireng niku nek salat jamaah, salat tarawih secara berjamaah itu hanya ada pada zaman Sayyidina Umar. Nek mboten salah. Baik, baik, baik. 3 pertanyaan cukup nggih. Kali setunggal malih, setunggal malih. Sampun, 10 menit Ustaz. Nggih pun. Matur suwun Pak Ustaz saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmane Mas Nanang. Mas Nanang nggih. Nggih. Matur suwun. Pertama, bid'ah definisi karakter termasuk sing apakah semua perkara yang kemudian di luar yang dicontohkan Nabi disebut bid'ah? Terus doa sholawat niku apa? Kemudian sholat tarawih katanya pada zaman Nabi tidak berjamaah. Monggo Tat. Hadirin, sudah jelas Rasul sabdakan kullu bid'atin dolalah. Sampai wafat Rasul itu tidak pernah membuat pengecualian. Kullun itu isim nakiro, sifatnya umum, artinya mutlak. Diidhofahkan dengan bid'atin juga isim nakiro yang sifatnya juga mutlak. Sampai Rasul wafat, Rasul tidak pernah membuat pengecualian. Maka tadi hadisnya sudah saya baca, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dolalatin finar, dan tiap-tiap kesesatan jaminan resmi dari Rasul adalah masuk neraka. Ini ngeri sekali ya. Kemudian bid'ah itu sampai sekarang saya meyakini ada 2. Pertama bid'ah dunia, yang kedua bid'ah agama. Termasuk mik ini bid'ah. Zaman Rasul enggak ada. Tapi kalau mik ini dibuat ceramah, buat kajian biar semuanya dengar, mik ini tetap bid'ah tapi jadi hasanah. Tapi kalau digunakan yang tidak baik, hadirin mari sama-sama kita dangdutan dalam rangka memperingati 17 Agustus umpamanya. Mik ini bid'ah dholalah. Bisa dipahami ya? Jadi yang dibagi 2 ada hasanah dholalah itu bid'ah dunia. Ya, bid'ah dunia, bukan bid'ah agama. Tapi kalau bid'ah agama, ya seperti tadi dalam buku sudah saya jelaskan, di saat Umar bin Khattab mengkoordinir jamaah sholat tarawih kemudian mengatakan nikmatul bid'ati hadihi. Ya, ini ternyata seperti yang jenengan sampaikan itu tadi, pemahaman yang salah. Di mana salahnya mengatakan Rasul tidak pernah jamaah? Justru Rasul yang mencontohkan ke masjid berjamaah tarawih itu Rasul. Bukan Umar, bukan Utsman, bukan Abu Bakar, bukan Ali, tapi Rasulullah langsung. Cuman hanya 2 sampai 3 hari saja. Karena tiap hari semakin berbondong-bondong orang mengikuti jamaah tarawih di bulan Ramadan. Cuman di saat itu namanya saja belum tarawih, namanya Qiyamul Ramadan. Karena Rasul takut nanti kalau Allah wajibkan kepada umatnya, akhirnya Rasul nggak berani keluar mengimami tarawih di masjid. Akhirnya karena mereka lama menunggu, terus sholat sendiri-sendiri. Pojok sana jamaah sendiri, pojok sini jamaah sendiri, ada 5 orang, ada 6 orang, dewi-dewi. Itu dibiarkan oleh Nabi sampai Abu Bakar menjadi khalifah karena Rasul sudah wafat. Seperti itu sholatnya kelompok-kelompok. Tapi jangan sekali-kali mengatakan Rasul tidak mencontohkan loh. Orsinil jamaah sholat tarawih di masjid ini contoh dari Rasul. Rasul tidak melanjuti sampai 30 hari atau 1 bulan Ramadan karena Rasul takut kalau sampai diwajibkan terhadap umatnya.
Setelah khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab, melihat kenyataan, Umar kan ingat dulu Rasul juga mencontohkan langsung berjamaah, akhirnya dikoordinir oleh Umar bin Khattab, menunjuk Tamim Ad-Dari sebagai imamnya dan wakilnya untuk mengimami sholat taraweh, itu berjamaah dikoordinir sama Umar. Dan Umar perintahkan kepada dua imam tersebut melaksanakan 11 rakaat, bukan 23, bukan. Tapi tetap Umar bin Khattab memerintahkannya itu tidak 23. Salah besar kalau ada orang mengatakan 23 itu perintah Umar. Jenengan cek dalam kitab aslinya yang dibuat dasar itu, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik, Umar perintahkan kepada Tamim Ad-Dari itu untuk mengimaminya 11 rakaat, bukan 23, bukan 40. Ya. Jadi jangan sampai mempunyai kepahaman kalau jamaah itu tidak dari Rasul, resmi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah cukup ya tentang masalah bid'ah dan sholat rawehnya. Tat, ini kalau keberatan ditutup sama pertanyaan terakhir, Tat. Iya. Ini enggak. masih ada hubungannya dengan tadi bid'ah tadi. Apa yang menjadi alasan para kiai pembela bid'ah yang masih mempertahankan bid'ahnya walaupun mereka tahu Nabi tidak pernah melaksanakan? Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, pengalaman saya sendiri. Setelah saya tahu yang saya amalkan ini bid'ah, dan saya mulai tahu bid'ah dalam agama tidak ada yang hasanah satupun, saya ini 8 tahun dalam kebimbangan. Akan meninggalkan itu sulit sekali. Yang paling berat yang ada pada saya itu adalah takut. Karena saya termasuk orang yang biasa dihormati. Karena saya ini mendirikan pesantren, ceramah dan berkhutbah mulai usia 16 tahun. Saya datang ini orang-orang berdiri sholawat badar, royoan jabat tangan, tangan ini diambungi dola alik. Berat sekali kalau sampai saya ini dikatakan kiai cangkeme mencela-mencele. Itu diantaranya pengalaman saya yang berat untuk meninggalkan. Setelah saya pikir, tak pikir, kemudian saya temukan dalam tafsir Usrul Akhir halaman 90, di sana diterangkan kalau sudah mengetahui yang hak nggak berani mengamalkan, panggah ngamalno sing batil. Sudah tahu yang sunnah tapi tidak mengamalkan, kalau pertimbangannya kehormatan, maka dia itu adalah raja yang sangat dan amat dolim yang namanya Haman. Kalau pertimbangannya ini berkat, amplop, harta, bisnis, maka dia adalah Korun. Kalau pertimbangannya pengikut, ya, ini adalah Fir'aun. Kalau tetap ikut saja, diundang ya hadir, tapi keyakinannya sudah mengerti kalau itu sebenarnya bid'ah, dalam agama tidak ada yang hasanah satupun, tapi panggah mengamalkan, dia adalah munafik yang nerakanya lebih dahsyat dibanding kafir yang sebenar-benarnya kafir. Setelah baca inilah, pada satu saat saya setelah sholat Jum'ah, saya naik lagi ke mimbar, uluk salam lagi, semua yang saya ajarkan tak cabut. Dari A, B, C sampai Z, mulai selamatan sampai pelosor Recep, yang benar-benar tidak bisa saya temukan hadis. Bahkan kemarin tak temukan hadis larangan dari Rasul untuk puasa Rajab. Kalau puasa Senin, puasa Bir, puasa Daud di bulan Rajab boleh, tapi kalau nawaitu sama godin min saumi rojabi sunatalillahi ta'ala, itu yang dilarang oleh Rasul. Untuk itu hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah tahu kita berubah ini memang diperlukan keberanian yang total, apapun resikonya, nyawa sekalipun sebagai taruhannya, ya sudah kita sampaikan, yang batil kita tinggalkan. Itulah penyebab-penyebab menurut pengalaman saya, sampai saya harus bimbang 8 tahun. Untung Allah masih sayang dengan saya.
Andai kata saya mati dalam kebimbangan, apakah tidak mati munafik kira-kira? Untuk itu sebagai rasa syukur saya, sebenarnya saya sangat capek harus mundar-mandir ke sana kemari. Sebelum ini saya tanggal 1 sampai 12 itu di Jogja, keliling Bantul, Gunung Kidul, Sleman. 12 hari, kemudian tanggal 3 masuk Madiun, kemudian langsung nanggone Paciran, kemudian nanggone Kediri, tadi malam di Babat. Sekarang ini saya harus berangkat ke Pacitan. Selesai Pacitan langsung ke Purwokerto. Tapi ini adalah resiko saya, pertama merupakan tobat saya dari semua kesalahan saya yang telah saya ajarkan. Iya, kalau saya salah sendiri karena saya menceramahkan bid'ah itu mulai usia 16 tahun. Saya mengajarkan kepada santri kepada bid'ah itu sudah banyak sekarang yang jadi kiai. Sebagian kecil yang mau berubah seperti saya, sebagian besar terlanjur enjoy di sana. Maka buku ini tak tulis merupakan wujud pertaubatan atas kekeliruan amalan ibadah saya, sekaligus merupakan permohonan maaf saya kepada siapapun yang merasa saya sesatkan dalam kesirikan dan kebid'ahan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, dereng Bu, mangke Pak Irsad cek nutup rumiyin. Wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru wa ma kanu sabiqin. Apabila saya membawakan acara ini ada kurang lebihnya, kepada Ustadz Afrohi saya juga mohon maaf, dan atas nama panitia mengucapkan ribuan terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah, dirahmati, menambah ilmu dan membuat kita menjadi semakin cerdas dalam menjalankan agama Islam. Saya kembalikan ke Pak Irsad. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kajian kita malam hari ini bisa menyentuh hati kita dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa membedakan mana yang sunnah dan mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, karena sudah ditutup sama doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.